Pernah nggak saat keadaan lagi baik-baik aja, kamu jadi orang yang nggak pernah terlihat dalam keluarga? Gak ada yang mau tahu kamu butuh apa. Kamu seneng karena apa? Kamu sedih juga karena apa? Kamu hidup sendirian di sudut kamar yang udah paling tahu seberapa sering kamu menangis karena merasa nggak dianggap di rumah sendiri. Tapi giliran keadaan lagi nggak baik-baik aja, tiba-tiba kamu jadi pusat perhatian. Jadi orang pertama yang dicari untuk menyelesaikan masalah. Seolah kamu yang sekarang paling dibutuhkan. Pernah? Kalau iya, tolong dengerin cerita ini sampai selesai. Setidaknya sampai kamu merasa Tuhan menciptakan kamu dari campuran tanah, air, dan besi. Situasi kayak gini biasanya dialami sama anak tengah, tapi tentu gak semua ya. Urutan lahir gak lantas menentukan siapa yang lebih bahagia dan siapa yang enggak. Tapi aku pernah di posisi seperti itu. Sampai psikolog dan psikiater bilang aku depresi. Diriku yang kukira kuat, ternyata tetap butuh antidepresan untuk bertahan dari suara-suara di dalam kepala yang meminta untuk pulang ke penciptanya. Keluarga lagi diterpa masalah yang sangat besar dan terus-menerus, terutama sejak bapak meninggal. Bapak itu komposisinya sepertinya lebih banyak besi dibanding tanah dan air. Karena bapak seperti perisai, kokoh sekali. Sampai-sampai masalah apapun yang mencoba mendekati kami, terpental dan hancur. Tapi pas bapak udah gak ada, masalah-masalah itu menyatu kembali, lalu menyerang kami dari segala arah. Dan sekarang aku terpaksa menjadi perisai yang menggantikan bapak. Ya, walaupun aku sebenarnya lebih banyak nangis dan mengeluhnya sih. Tapi suatu hari seseorang bilang kayak gini, "Aku tahu masalahmu berat sekali. Jadi kamu pasti gak gampang menanggung semua beban berat di usia yang masih muda. Tapi kamu juga beruntung, karena gak semua anak diberi kesempatan untuk melindungi keluarganya. Kamu sedang dibentuk untuk jadi orang yang mungkin di luar ekspektasi kamu." Aku nangis sejadi-jadinya waktu itu. Semua orang berharap lebih padaku, tapi aku takut menghancurkan ekspektasi mereka. Karena itu aku banyak ngeluhnya, karena berharap ada yang bisa menggantikan posisiku. Tapi kesempatan ini datang ke aku karena mungkin Tuhan pikir aku yang bisa. Yang lain punya tugasnya masing-masing yang mungkin aku pun gak bisa kalau harus bertukar posisi. Bisa jadi aku dan kamu yang mendengar ini sedang dibentuk menjadi wadah yang lebih besar. Karena butuh tempat yang lebih lapang untuk menampung hadiah besar itu. Akhirnya aku melanjutkan kembali hidupku dengan pikiran bahwa semua ini sementara. Masalah yang kukira berat ini akan mengecil dan hilang seiring waktu. Dan seiring aku bertumbuh menjadi lebih kuat. Kalau kata Idgitaf, hal indah butuh waktu untuk datang. Terus gimana dengan pengalaman tidak menyenangkan yang dialami waktu keadaan masih baik-baik aja? Aku gak bisa menampik kalau cerita-cerita masa lalu itu berpengaruh ke kondisi mental yang gampang down. Tapi menyimpan kebencian atas orang yang gak sadar kalau mereka pernah melukai kita itu percuma. Orang yang memberi banyak trauma ke aku pernah minta maaf beberapa tahun lalu. Setelah itu selesai, aku diam cukup lama untuk memikirkan apa yang udah terjadi. Karena ternyata gitu aja. Sia-sia kita menyimpan kemarahan kalau ujung-ujungnya hanya diselesaikan dengan satu kata maaf. Seolah kalau kita nggak maafin, justru kita yang salah. Padahal hanya karena dia minta maaf, bukan berarti dia nggak pernah salah dan kita nggak pernah terluka. Jadi yang melukaiku selama ini bukan cuma orang lain, tapi aku juga punya andil memperbesar luka itu. Aku merawat diriku agar tetap terluka dan menyimpan emosi dan dendam, bukan untuk sembuh. Dan mungkin ini waktunya untuk aku dan kamu yang dengerin ini untuk belajar sembuh dan menerima keadaan.
kalau hidup kita memang gak sempurna. Banyak goresan di sana-sini, diwarnai secara abstrak, lalu digosok penghapus yang masih menyisakan banyak bekas coretan. Tapi, apapun yang kamu rasain sekarang, aku yakin kamu bukan ingin menghilang, tapi ingin ditemukan. Semoga kita bisa lebih sering bertukar cerita tentang hidup yang ajaib ini. Dan apapun yang pernah hilang, termasuk diri sendiri, semoga secepatnya kembali dalam bentuk yang lebih indah. Karena luka sebesar apapun gak berhak menghapus rasa sayang kita ke diri sendiri. Terima kasih udah dengerin podcast ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kalau kamu punya cerita untuk dibagikan ke teman seru, bisa kirim cerita lengkapnya ke email rumahuntukhati@gmail.com. Sampai ketemu di episode berikutnya.